Halo kawan-kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di dapur kajian kita, dapur yang berkomitmen turut mencerdaskan kehidupan berbangsa. Kali ini kita akan kupas-kupas pemikiran seorang tokoh besar yang multi talent. Beliau adalah seorang politisi, seorang sufi juga, seorang budayawan penyair, seorang filsuf, terkumpul dalam satu diri. Dia juga seorang ahli hukum, seorang pengacara praktis ya. Di Pakistan namanya diabadikan dalam satu nama bandara. Siapa beliau? Beliau adalah Muhammad Iqbal atau Syair Alama Muhammad Iqbal Lahore. Beliau kelahiran Pakistan pada 9 November 1977 dan meninggal pada 21 April 1938 pada usia ke-60 tahun ya. Begitu berpengaruhnya nama ini di Pakistan, sampai-sampai di Pakistan ada hari Iqbal Day. Di hari Iqbal Day tepat pada hari kelahirannya 9 November. Kalau di Indonesia ada hari Kartini, mungkin ya, ada hari Kartini, tidak ada hari Soekarno, apalagi hari Soeharto nggak ada ya. Kalau di Pakistan itu ada Iqbal Day dan namanya diabadikan dalam nama bandara udara di Pakistan, Bandara Muhammad Iqbal. Begitu berpengaruhnya beliau, kita tahu waktu itu India dijajah oleh Inggris dan kerajaan Inggris memberikan gelar pada Muhammad Iqbal itu Syair. Syair ini gelar yang diberikan oleh penjajah ya. Waktu itu Iqbal sempat menolak dan memberi syarat asalkan berikan gelar juga kepada gurunya di kampung mungkin ya waktu itu. Ulama lah gitu kan posisinya. Akhirnya dengan berbagai negosiasi akhirnya gelar Syair itu diterima oleh Muhammad Iqbal. Beliau juga sering disebut-sebut sebagai tokoh pembaharu Islam karena pemikiran-pemikiran yang luar biasa mendobrak pemikiran-pemikiran Islam dan membangkitkan semangat-semangat pemikiran dunia Islam ya. Beliau juga dikenal sebagai tokoh filsafat eksistensialisme yang disebut-sebut juga mengislamkan pemikirannya Friedrich Nietzsche ya, seorang Muhammad Iqbal ini. Tentu eksistensialisme yang percaya adanya Tuhan ya, bukan eksistensialisme yang ateis. Lebih kepada eksistensialismenya kaum muslimin ini digagas oleh seorang Iqbal dan begitu berpengaruh pada dunia muslim pada waktu itu sehingga disebut sebagai salah satu tokoh pembaharu Islam paling berpengaruh pada waktu itu. Oke, itu sekilas tentang Iqbal. Oh ya, Iqbal juga salah satu pencetus berdirinya negara Pakistan, di mana kaum muslimin memisahkan diri dan dari India dan membentuk negara Pakistan. Itu pencetusnya Iqbal, walaupun ketika Pakistan ini berdiri kalau tidak salah pada 14 Agustus 1947, sekitar beda 2 tahunan dengan Indonesia ya. Iqbal sendiri sudah meninggal gitu sih. Cuman gagasan Iqbal ini salah satu ide yang kemudian diteruskan oleh bangsa Pakistan untuk mendirikan negara Islam atau negara yang bermayoritaskan penduduk Muslim yang memisahkan dari Hindu-Buddha di India pada waktu itu. Oke, kali ini kita menyoroti pemikirannya dari sebuah buku, karyanya tentu saja banyak. Hari ini kita menyoroti dari Asrar Kuhdi atau Rahasia Diri gitu. Rahasia Diri ya. Rahasia Diri ini, karya ini menyoroti tentang pentingnya ego dalam diri manusia, karena Kuhdi ini diartikan ego kecil, ada ego besar yaitu Tuhan dalam istilah Iqbal dan ego kecil yaitu kita sebagai manusia punya ego, filsafat ego ya, kaitan dengan ego.
Menurut Iqbal, ego adalah kesendirian yang esensial. Jadi artinya ego di sini adalah kesendirian yang esensi. Jadi contoh seperti sakit, kecewa, penting, bahagia itu hanya kita yang menentukan. Contohnya kawan-kawan yang menyimak video ini, ada yang menganggap penting, ada yang menganggap tidak penting. Itu tergantung pada egonya kawan-kawan masing-masing gitu posisinya, dan tidak bisa dipengaruhi oleh yang lain. Nah, ini keesensiannya itu keesensian ego itu, jadi kedirian, self atau diri ya. Ini menurut Iqbal, ego ini sangat penting. Kalau di Indonesia mungkin ada ego itu ya egois ya. Kalau egois itu selalu mementingkan diri sendiri. Kalau mementingkan diri itu nggak salah sebenarnya. Kalau selalu mementingkan, ya itu namanya egois. Kalau ego itu ya kedirian, keakuan. Menurut Iqbal ini penting gitu. Ego secara harfiah berarti kemandirian atau personalitas atau individualitas, menegaskan keakuan atau aku ada, atau lebih kepada nantinya identitas diri, keakuan bahwa aku ada. Individualitas, personalitas, kemandirian, ini ego yang dimaksud adalah ego yang seperti itu ya. Menurut Iqbal, ego adalah unsur terpenting dalam membangun masyarakat Islam. Mengapa? Karena ego merupakan pusat kehidupan dunia. Maju mundurnya masyarakat tergantung pada pandangan masyarakatnya, pada egonya gitu. Iqbal menekankan pentingnya penegasan eksistensi ego yang dinamis untuk membangun ego, untuk menjadi manusia yang berkarakter, menjadi insan kamil, untuk mendekatkan pada ego mutlak yaitu Tuhan gitu. Jadi ego ini dalam pandangan Iqbal itu harus dibangun, diciptakan dan dibangun sehingga memiliki karakter untuk menuju menjadi manusia insan kamil. Jadi filsafat eksistensialisme Iqbal itu jadi menurut Iqbal ego itu bukan untuk memahami tapi untuk menjadi. Untuk menjadinya ini untuk menjadi insan kamil, menjadi manusia yang paripurna. Makanya sering-sering disebut filsafat insan kamil ya gitu. Jadi kalau di Friedrich Nietzsche itu ada istilah Aberman, eksistensinya untuk menjadi Aberman, untuk menjadi manusia super. Kalau di Iqbal itu istilahnya untuk menjadi insan kamil atau manusia yang paripurna gitu. Jadi menekankan pada pentingnya membangun kualitas diri, membangun karakter diri gitu, untuk menegaskan keakuannya, untuk mewarnai dunia dan membangun dunia kembali gitu, sesuai dengan kemampuannya, egonya, karakternya gitu. Ini yang ditekankan oleh Iqbal seperti itu. Tentu filsafat Iqbal ini mengkritisi pemikiran-pemikiran seperti filsafat wahdatul wujud yang meniadakan keakuan kan gitu. Tentu ini dikritik keras sama Iqbal. Nah, menurut Iqbal, kita masuk ke pemikirannya. Jadi kita memahami tentang apa yang maksud ego ya dalam istilah Iqbal. Ego ini harus ada justru kata Iqbal untuk menentukan nasibnya sendiri kan gitu. Jadi ego ini sangat penting gitu di sini. Dan sekarang kita masuk ke pemikiran, pokok-pokok pemikirannya. Menurut Iqbal, membangun ego itu ada dua modalnya, sesuai sifat dasar ego gitu. Yang pertama kebebasan dan yang kedua kreativitas. Jadi kalau kita tidak memiliki kebebasan, kita tidak akan memiliki kreativitas dan tidak akan bisa menurut Iqbal kita membangun jati diri kita sendiri, tidak bisa membangun ego kita sendiri, tidak bisa membangun identitas diri kita sendiri ya. Kebebasan untuk menentukan nasibmu sendiri dan tidak dijajah sama yang lain atau didikte sama yang lain. Tanpa kebebasan ini ego tidak bisa dibangun. Kebebasan dalam Islam
seperti risalah berakhir sampai Nabi Muhammad, tapi kita diizinkan untuk berijtihad katanya, sehingga dalam Islam pun ada kebebasan. Menurut Iqbal itu salah satunya adalah ketika risalah selesai sampai Nabi Muhammad, kita dibolehkan untuk terus berijtihad. Nah, ini artinya bentuk dari kebebasan, artinya Islam tidak melarang kebebasan seperti ini. Maka dengan kebebasan seperti itu maka muncullah kreativitas gitu. Jadi kebebasan ini untuk menentukan dan mengatur diri sendiri. Jadi kebebasan semacam ini itu tidak bertentangan dengan Islam, kata Iqbal. Nah, dengan adanya kebebasan itu maka akan lahirlah kreativitas. Jadi seperti kata Iqbal ini, salah satu bahwa bukti kreativitas itu muncullah madhab-madhab dalam Islam, ada Syafi'iyah, ada Hambali dan lain sebagainya gitu ya. Ada 4 madhab dalam Sunni, bahkan di Syiah ada madhab Ja'fariyah ya kalau nggak salah. Itu bentuk dari ijtihad gitu, untuk menentukan hal-hal yang sifatnya furu mungkin ya, sunnah gitu. Itu bentuk kreativitas. Jadi menurut Iqbal, untuk membangun sebuah ego, untuk membangun ego kita, dasarnya kita harus memiliki 2 hal. Modalnya 2 hal, yaitu yang pertama kebebasan dan yang kedua kreativitas. Tanpa kita memiliki kebebasan dan kreativitas, kita tidak akan bisa membangun ego kita sendiri. Kemudian ada 5 ciri orang yang memiliki kedirian atau memiliki ego gitu, yang baik gitu ya. Yang pertama cirinya adalah orang seperti ini memiliki kepercayaan diri yang baik gitu. Tentu aja orang yang punya karakter, orang yang punya ego, orang yang punya kepercayaan ini pasti punya kepercayaan diri yang baik kepada dirinya. Kemudian menghargai dirinya sendiri, dia tahu memposisikan dirinya tentu tanpa merendahkan yang lain. Kemudian dia punya keyakinan pada dirinya sendiri, dia punya keyakinan bahwa dirinya mampu gitu. Jadi dia punya keyakinan kepada dirinya sendiri tanpa bergantung 100% kepada yang lain. Kemudian orang yang jelas kediriannya juga mempunyai kemampuan untuk menjaga diri sendiri ya, tahu. Jadi dia orang yang tahu mana yang berbahaya, mana yang tidak, mana hal-hal yang harus dijalankan tentunya, mana hal-hal yang tidak boleh dijalankan. Kemudian orang yang jelas kediriannya juga yang kelima adalah memiliki kemampuan untuk penegasan diri. Jadi dia menegaskan bahwa inilah aku gitulah. Jadi tentu orang yang semakin orang punya karakter, semakin orang punya keahlian, punya identitas, pasti dia semakin memiliki kedirian yang jelas ya gitu. Oke, kemudian ada hal-hal yang memperkuat ego katanya. Ego ini bisa dibangun, karena ego ini bisa dibangun, bisa dibentuk, sehingga ada hal-hal yang dapat memperkuat ego ini yang penting ya. Untuk membangun ego kita ini menurut Iqbal ada 6 hal yang harus kita jalani. Pertama, kita harus bermoduskan hidup cinta katanya. Jadi lawan dari cinta itu pamrih. Jadi dalam segala hal kita harus didasari dengan cinta gitu. Jadi motif kita itu, modus kita itu harus didasarkan pada cinta, pada kesukaan kita. Kita menjadi profesi apa, menjalani apa, itu dasarnya kita memang mencintai hal tersebut gitu. Karena ini tidak aneh ya, kenapa Iqbal mensyaratkan cinta. Iqbal juga terpengaruh sosok sufi besar seperti Jalaluddin Rumi. Ini
dalam hasanah tasawuf madhab cinta ini, Jalaluddin Rumi ini kan sangat terkenal bahwa ibadah yang baik ini harus selalu didasarkan kepada cinta. Nah, menurut Iqbal juga seluruh modus hidup, bahkan seluruh modus hidup, kalau ingin berkembang, kalau ingin kita menjalannya dengan ikhlas, dengan kekuatan yang super power, dan dengan tidak mudah menyerah, maka modusnya itu, dasarnya itu harus cinta gitu. Menjalani sesuatu itu didasari dengan rasa cinta, dengan didasari dengan perasaan cinta. Yang kedua, fakr. Fakr di sini maksud Iqbal adalah tidak terlalu peduli kepada pamrih, jadi tidak hitung-hitungan ya. Tadi karena dasarnya cinta, tentu saja dia menjalani sesuatu bukan hanya karena masalah pamrih, tetapi karena dorongan rasa cintanya itu sendiri gitu. Jadi tidak terlalu bergantung pada pamrih. Kemudian berani katanya. Jati diri akan kokoh jika dengan keberanian. Berani adalah tengah-tengah antara penakut dan nekat. Tentu aja berani ini bukan nekat ya. Berani ini tentu adalah terukur ya, terukur, tidak nekat gitu kan posisinya. Sehingga berani ini adalah kemampuan menganalisis juga ya, bisa disebut kemampuan menganalisis. Dia punya keberanian dan semuanya sudah terukur. Kalau nekat beda. Kalau nekat itu nggak tahu seperti apa, dia tidak bisa mengukur dirinya, tidak bisa mengukur hal-hal yang mau dia kerjakan, dia nerobos saja, itu namanya nekat gitu. Pepatah lama berkata, banyak orang sukses bukan karena kepandaiannya, tetapi karena keberaniannya. Karena memang untuk mencoba hal-hal baru saja kan itu butuh keberanian gitu. Memang ada beberapa dalam hidup ini yang mengharuskan kita berspekulasi, dan itu juga memerlukan keberanian ya. Itu menurut Iqbal, untuk membangun ego diperlukan cinta, fakr atau tidak pamrih. Yang ketiga adalah keberanian. Kemudian yang keempat, toleransi. Toleransi ini kan kebalikan dari fanatisme. Fanatisme ini lahir dari pemikiran-pemikiran yang sempit. Biasanya semakin luas wawasan seseorang, semakin toleran, karena dia semakin bisa memandang pemahaman orang itu dari berbagai sudut pandang. Jadi biasanya ilmunya semakin tinggi, dia semakin bijaksana dan semakin terjauh dari fanatisme. Kalau fanatisme itu biasanya dia memahami satu pemikiran saja gitu, dan itu diyakini paling benar, dan kalau tidak sesuai dengan yang dianutnya, yang lain menjadi tidak benar, bahkan dikafir-kafirkan gitu ya, atau mungkin tidak sesempurnanya pemikiran yang dianut. Padahal itu karena sempitnya pemikiran, karena hanya memahami satu pemikiran saja dan tidak memahami pemikiran-pemikiran yang lain. Sehingga toleran ini diperlukan ya. Toleran ini diperlukan agar kita tidak menjadi sempit, menjadi gelisah, karena yang berbeda dengan kita dianggap mengganggu. Kalau sempit ya kita akan menganggap yang beda dengan kita itu adalah mengganggu ya. Kemudian yang kelima, kasbi halal, rezeki yang halal gitu. Kalau rezeki halal tentu hidup tenang. Kalau tidak tenang, kalau rezekinya tidak halal, ya kita mau bagaimana membangun karakter kita, mau membangun citra diri kita, identitas kita seperti apa kalau kita aja tidak tenang kan gitu, karena kasab kita bukan yang halal. Sehingga ini dipersyaratkan ya oleh Iqbal, kasbi halal. Kemudian yang keenam, melakukan aktivitas kreatif atau original. Jadi semakin kamu punya karya, semakin jelas jati dirimu. Semakin sepak terjang yang membawa manfaat, semakin sepak terjang yang membawa manfaat, semakin jelas jati diri kita ya. Itu yang tentu melakukan karya kreatif, karya yang original ini tidak menciplak gitu biasanya. Ini juga memberikan kekuatan untuk kita dapat membangun ego kita sendiri. Jadi sekali lagi ada 6 hal yang dapat memperkuat ego kita menurut Iqbal. Yang pertama adalah
cinta, yang kedua atau modus yang berdasarkan cinta, melakukan apa-apa berdasarkan cinta, yang kedua fakr atau tidak pamrih, yang ketiga berani. Tentunya berani ini bukan nekat tadi ya. Kemudian toleran, lawan dari fanatisme, toleran ini. Kemudian kasbi halal, yang keenam melakukan aktivitas kreatif atau original, karena semakin kita punya karya semakin jelaslah jati diri kita, apakah kita ini seorang seniman, ataukah kita ini seorang filsuf pemikir, apakah kita ini seorang akademisi, atau kita ini seorang politisi, seorang aktivis misalnya, kan begitu. Jadi semakin jelas karya kita, semakin jelas sepak terjang kita dinilai sama orang, maka semakin jelas identitas kita bahwa inilah kita ya gitu. Apakah kita ini pengusaha, apakah kita ini dokter, tentu ini ego atau kapasitas identitas diri yang dibangun yang harus kita bangun oleh pribadi kita masing-masing. Kemudian ada juga hal yang melemahkan ego menurut Muhammad Iqbal. Ada 4 hal yang melemahkan ego. Yang pertama, ketakutan. Jadi kalau kita hidup terlalu banyak takutnya, ya kita tidak akan pernah melangkah, karena mencoba hal baru aja itu harus bisa melawan rasa takut ya. Kemudian yang kedua, ketergantungan. Jadi kalau terlalu tergantung sama orang lain itu dianggap egonya itu lemah menurut Iqbal ya. Jadi tergantung itu memang harusnya hanya sama Tuhan yang Maha Esa ya, tidak boleh sama makhluk yang lain. Kemudian perbudakan atau yang memperbudak, antara yang menjadi budak dan yang memperbudak itu dianggap oleh Iqbal egonya lemah atau tidak punya kedirian yang jelas ya, kedua-duanya. Kemudian membanggakan nenek moyang, contohnya keluarga saya ini hebat karena dulu kakek saya itu seorang anu. Nah ini sementara dirinya itu nggak jelas apa gitu, dia hanya membanggakan nenek moyangnya. Hal ini juga dapat memperlemah ego karena menghilangkan kediriannya. Nah ini 4 hal yang dapat melemahkan ego menurut Iqbal, yaitu ketakutan, tergantungan, perbudakan, dan membanggakan nenek moyang. Itu dapat melemahkan, membahayakan ego kita. Kemudian yang terakhir, menurut Muhammad Iqbal, untuk dapat kita membangun ego kita, membangun jati diri kita atau membangun kedirian kita, kita memerlukan lingkungan yang proporsional gitu ya, memerlukan lingkungan yang mendukung. Satu, lingkungan yang aman, artinya lingkungan yang aman dan melindungi. Artinya kalau nggak aman, kalau situasinya perang ya bagaimana kita mau mengembangkan diri kan begitu. Kemudian pemimpin yang inspiring, karismatik, pemimpin yang baik tentunya dalam satu negara, dalam satu wilayah yang kita tempati tentunya ya. Kemudian memiliki kode moral atau hukum yang jelas, jadi bukan hukum rimba tentunya gitu. Punya tatanan hukum moral yang jelas gitu. Kemudian memiliki SDM dan SDA yang memadai, memiliki sumber daya manusia dan sumber daya alam yang memadai. Ini sebuah tatanan negara yang seperti itu nantinya menurut Iqbal bisa menghasilkan insan-insan al-kamil atau manusia-manusia yang berkualitas ya, manusia dengan ego yang baik, dengan pendirian yang baik. Saya rasa di Indonesia ini sudah masuk lah ya kategorinya sesuai yang diprasyaratkan Iqbal. Untuk membangun ego, lingkungannya pertama harus melindungi dan aman, pemimpinnya harus inspiring, karismatik, kemudian memiliki kode moral dan memiliki tata hukum yang jelas, dan memiliki sumber daya manusia dan sumber daya alam yang memadai. Ini saya rasa Indonesia saat ini sudah cocok lah ya. Hingga jika kita menjadi pemimpin dan mampu menciptakan kondisi seperti itu bisa melahirkan insan-insan al-kamil
Oke. Iqbal pernah berkata, aku ragu diriku ada, namun cinta berkata aku ada. Artinya menurut Iqbal, bukan sekedar menurut filsuf barat ya, aku berpikir maka aku ada. Menurut Iqbal ini justru aku ragu diriku ada, namun cinta berkata aku ada. Artinya aku mencintai maka aku ada, dalam kata lain. Menurut Iqbal, mencintai ini adalah merealisasikan diri dalam wadah agung yang namanya cinta. Orang yang mencintai itu pasti eksis, pasti dia membangun dirinya. Maka Iqbal menekankan hidup ini bermoduskan cinta dalam segala hal ya. Menurut Iqbal pernah berkata juga, dunia bukanlah sesuatu yang hanya dapat dipandang dan dikenali melalui konsep-konsep, melainkan merupakan sesuatu untuk dibentuk dan diciptakan kembali melalui tindakan nyata yang berkelanjutan. Keren ya. Jadi dunia ini bukan hanya sesuatu yang dapat kita kenali melalui konsep-konsep, tapi sesuatu yang harus kita bangun dan ciptakan lagi dengan kerja nyata tentunya. Begitu kata Iqbal. Prinsip hidup dalam filsafat pandangan Iqbal ini adalah bergerak, dan tujuan hidup adalah menciptakan. Sehingga Iqbal pernah berkata dalam salah satu potongan bait puisinya yang terkenal adalah, hancurkan dunia sampai berkeping-keping jika itu tak sesuai denganmu, dan ciptakan dunia baru dari kedalaman wujudmu. Itu penggalan puisinya. Dan manusia paling ideal sebagai insan al-kamil menurut Muhammad Iqbal adalah Nabi Muhammad SAW. Oke kawan-kawan, sampai di sini dulu jumpaan kita di dapur kajian. Sampai jumpa di dapur-dapur kajian berikutnya. Jangan lupa dukung channel ini untuk berkembang, like, comment, and subscribe. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.